anak-anak SMA tuh nggak semuanya lurus-lurus aja loh kayak gitu. Kayak even kemarin pas di Bandung Kak, pas syuting Dilan itu kan itu aku di sana aku sampai manggil guru les ke hotelnya karena kan nginep kan di sana kan. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Yoriko, pernah nggak sih ngalamin nih syuting sampai tengah malam, terus paginya itu harus sekolah dan ujian itu paket lengkap banget ya? Aduh. Gimana tuh Yoriko, pernah ngalamin itu nggak? Dan rasanya tuh gimana tuh? Jujur ya Kak, itu tuh kejadian sama aku tuh lebih dari sekali Kak. Sering banget Kak. Wow. Jadi memang ada nih Kak. Aku contoh nih, aku nggak contoh sih sebenarnya, ini kejadian nyata waktu itu terakhir pas kapan? Nggak lama kalau nggak salah. Jadi aku syuting itu baru kelar tuh jam 5 pagi. Dan paginya Syuting baru kelar jam 5. Jam 5 pagi dan jam 7-nya aku harus ujian. Itu jeda waktunya 2 jam doang gitu ya? 2 jam semepet itu, dan waktu belajarnya kan harus pasti sebelum ujian harus baca-baca dulu gitu kan Kak. Ini tuh bener-bener ada waktu untuk itu karena memang sekelar syuting langsung pulang, mandi, gebir, langsung ganti baju sekolah, langsung berangkat lagi ke sekolah kayak gitu. Jadi yang bener-bener wah itu intens sih Kak, itu bener-bener yang wah kayak gini ya ternyata ya, dan itu pun nggak sekali kejadian. Makanya aku selama ini tuh selalu prepare gitu Kak. Jadi kalau ada waktu kosong, aku pasti sempetin untuk les dulu gitu. Dan kalau misalnya syuting yang memungkinkan di Jakarta gitu ya syutingnya, aku bakalan sempetin waktu untuk sekolah dulu gitu. Wah gila. Jadi Yoriko ini emang main maps-nya tuh udah tertata banget ya. Jadi Yoriko ini udah komitmen pendidikan nomor 1, syuting juga nggak boleh ketinggalan juga. Tadi waktu luang juga isi dengan les. Jadi begitu syuting pulang jam 5 pagi, jam 7-nya harus sekolah, semuanya harus sudah siap. Harus sudah siap ya. Kayak even kemarin pas di Bandung Kak, pas syuting Dilan itu kan lumayan lama ya syutingnya ya, hampir 2 bulanan itu aku di Bandung. Itu aku di sana, aku sampai manggil guru les ke lokasi syuting. Lokasi syuting waktu itu. Nggak ke lokasi syuting sih, ke hotelnya karena kan nginep kan di sana kan. Gitu. Jadi menurut aku memang ya selagi ada waktu kita manfaatin lah waktu itu dengan baik gitu. Meskipun kayak kita ngerasanya aduh capek banget atau apa kayak gitu, maksudnya at the end tuh pasti bakal ada hasilnya gitu. Jadi ya intinya dari segala hal tuh pasti ada hikmah, pasti ada hal positif. Setuju banget. Ini tepuk tangan lagi dong Sobat 21, tepuk tangan virtual kita nih buat Yoriko. Luar biasa ini. Sampai aku tuh juga ngerasa, wah iya, soalnya aku tim mepet nih kalau ngerjain tugas nih. Begitu denger Yoriko, iya bener juga ya. Kemarin-kemarin kemana aja gitu. Ya kalau dalam dunia perfilman sendiri, Yoriko ini ada referensi nggak sih atau idola gitu, aktris atau aktor Hollywood ataupun Indonesia? Oke, banyak sih sebenarnya Kak. Kalau Indonesia banyak banget. Kayak Tara Basro gitu-gitu aku suka banget sih. Dia keren banget. Kalau misalnya luar negeri, aku mungkin lebih suka aku suka Scarlett Johansson. Aku suka banget sama dia. Wow, Black Widow. Dia keren banget sih. Mirip juga ya kadang ya. Sekilas mirip juga loh. Mirip juga ya. Dia keren banget sih menurut aku. Kayak maksudnya dia tuh meranin apa aja tuh dapat gitu. Jadi yang emang kayak wow, aku ngeliat dia tuh bener-bener yang kayak damn, you're amazing kayak gitu loh. Wow, luar biasa. Terus kalau cowok siapa ya? James McAvoy kali ya. Oh, James McAvoy. Oh, itu film terakhir itu gokil banget itu. Nonton ya pasti ya? Kenapa Kak? Nonton film-filmnya ya pasti ya? Nonton dong, nonton. Keren sih dia. Makanya aku kangen nih Kak. Ini XX1 kapan buka Kak? Cinema 21 kapan buka? Aku pengen cepetan nonton film-film. Udah kangen banget ya? Kangen banget Kak. Kayak bener-bener yang kayak biasanya tuh tiap ada film baru, film Indo atau film luar aku pasti nonton tiap saat gitu. Terus sekarang yang kayak nge-mall tuh kayak nggak lengkap aja kalau nggak nonton gitu. Pas banget nih. Nah, jadi kalau Yoriko tuh kalau apa yang paling dirinduin banget sama Cinema 21? Lobbynya kah, bau popcornnya kah, atau sound systemnya? Apa sih yang paling Yoriko rindu banget nih?
semuanya sih Kak. Pertama Milo dinosaurnya aku kangen banget sih Kak. Juara ya. Kangen banget. Terus habis itu kayak bener-bener atmosfer pas lagi nonton kayak sama temen-temen, apalagi nonton film horor gitu Kak, kayak teriak-teriakan bareng dalam bioskop. Terus yang kayak ya gimana sih ngerasain kayak kita masuk ke dunia kayak nonton film tuh, maksudnya dari sound systemnya segala macam bener-bener oke banget kan, jadi kayak ngerasa aku tuh kayak masuk di dalam filmnya itu, jadi bener-bener kangen suasana itu. Dan sekarang kayak menonton dari laptop doang, jadi nggak greget gitu. Jadi pengen Beda cepet-cepet banget nonton ya. bioskop. Pengen cepet-cepet nonton gitu. Dari 1 sampai 10 seberapa rindu banget nih sama Cinema 21? 1000 Kak, 1000. Nggak 10 lagi, 1000 Kak. Kangen banget. Aduh. 1000 makanya nih Sobat 21, kita doakan saja. Pokoknya nanti kalau Cinema 21 membuka, pasti kita update di Instagram ini. Aku juga pantengin mulu Kakak. Aku ya udah, aku berdoa aja semoga cepet-cepet buka ya kan. Cepet-cepet buka, beli tiket, antre, terus beli Milo Dinosaurs, nonton film horor. Wah, itu sound systemnya luar biasa banget. Sambil popcorn karamel gitu, enak banget ya Kak ya. Iya. Popcorn karamel, aku juga suka banget sama si Stagor. Aduh, Java Wah, itu Stagor. benar-benar. Terus Itu ininya juga banget, pangsitnya, pangsit gorengnya enak banget juga Kak. Pangsit. Iya. Aduh, sumpah Ketawa aku nih jadi mau nonton ya. nonton. Biasanya kalau sering nonton di mana sih, Yoriko? Aku nggak tentu sih sebenarnya, mungkin karena rumah aku di Kelapa Gading, aku paling sering di 21 yang di Kelapa Gading sih Kak. Oh, di Kelapa Gading ya, yang ada IMAX-nya itu ya. Dan Gede situ banget itu ya. gede banget, Iya. ada, terus IMAX attraction ada. juga ada. Iya, benar-benar. Aduh, jadi rindu banget ini pokoknya ya. Banget. Oke, lanjut nih Yoriko nih. Nah, Yoriko setiap memerankan karakter itu, Yoriko ada trik sendiri nggak sih untuk mendalami karakter tersebut? Atau mungkin risetnya matang banget, atau ngelihat beberapa referensi. Kalau Yoriko sendiri, triknya itu gimana? Untuk mendalami karakter setiap yang Yoriko mainkan. Pasti sih Kak, kalau cari referensi pasti, terus research dulu juga pasti. Kayak kemarin contoh nih, pas aku ada peran sebagai Wati di film Dilan, kan itu kebetulan kita kembali ke era 90-an ya Kak, kembali ke era 90-an, dan itu posisinya di Bandung, dan aku aslinya orang Kalimantan, dan Wati itu orang Sunda gitu. Jadi bener-bener ngomongnya beda banget gitu. Jadi Oh iya, bener. bener-bener yang research dari kalau orang Sunda tuh ngomongnya gimana. Habis itu kalau pas tahun 90-an itu suasananya tuh gimana, mereka kalau ngobrol tuh gimana. Nah, lebih nanya-nanya ke mungkin ke teman-teman atau ke mama papa sih yang hidup waktu itu, yang udah ada gitu di zaman di tahun 90-an gitu. Lebih ke situ sih. Jadi memang tergantung perannya gimana sih Kak. Kayak kemarin aku juga sempat dapet ada peran sebagai anak yang kayak suka sejarah-sejarah kayak gitu. Jadi aku lihat kayak gitu tuh tipenya gimana, cara berpakaiannya gimana, kayak gitu sih Kak. Pembawaannya gimana. Risetnya benar-benar dalam banget ya untuk bisa mendapatkan peran tersebut ya. Karena kan gini Kak, kayak contoh nih, aku jadi anak yang sukanya penelitian kesana sini gitu ya, contoh, atau enggak suka yang anak arkeolog gitu. Terus aku penampilannya pakai bando-bando gitu kan kayak nggak nyambung aja nggak sih? Nggak nyambung ya. Iya kan, kita biasanya kayak yang pakai boots atau apa, lebih yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Gitu sih. Jadi dari segi semua sifat segala macam benar-benar di research dengan matang gitu. Gue mantap. Oke, selanjutnya ini bakal pecah banget. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu bersama Angga Yunanda, film terbarunya Di Bawah Umur ya. Bisa diceritain nggak Yoriko, ini film terbarunya berperan sebagai siapa dan lawan mainnya sama Angga nih? Oke, aku di sini berperan sebagai Lana, dan kalau Angga sebagai Aryo. Dan aku Lana ini, kita anak SMA ya Kak. Anak SMA, dan gimana sih di film ini tuh sebenarnya, menurut aku topik yang dibahas di film ini tuh beda sama film-film remaja yang sebelumnya sih. Mungkin kalau film-film remaja banyak kan
I mean nggak semua sih, tapi mungkin kebanyakan lebih yang ngebahas dari sisi cinta-cintaan doang gitu kan, cinta-cintaan. Dan kalau ini menurut aku lebih yang ngegambarin zaman sekarang banget sih Kak, kayak anak-anak SMA tuh nggak semuanya lurus-lurus aja loh kayak gitu, pasti ada yang belajar gimana gitu. Jadi film ini tuh benar-benar yang kayak menggambarkan realita yang sedang terjadi saat ini gitu. Dan di sini peran aku Sesuai judulnya di sebagai bawah umur ya. iya, di bawah umur intinya gitu. Jadi peran aku di sini sebagai cewek anak SMA, anak pindahan gitu, yang kayak sebenarnya dia anaknya lurus-lurus aja, dan dia ketemu sama Aryo yang maksudnya kelakuannya rada rada agak gimana gitu. Jadi seru banget sih film ini ceritanya. Seru, pasti ini nggak sabar banget. Kemarin poster karakternya juga udah pada keluar. Wah itu responsnya bagus banget itu di Cinema21. Pada nggak sabar nih. Angga, Yoriko jadi satu Gak sabar film. juga loh Kak. Lanjut foto kedua ya. Nah ini lagi di sela-sela break shooting ya. Ini Angga Iya. emang ini aslinya kalau di sela-sela lokasi syuting emang agak ngeselin apa gimana tuh? Jadi tuh fun fact, kalau misalnya lagi break shooting atau pas lagi on set gitu, aku tuh selalu bawa kipas gitu kan Kak. Aku selalu bawa kipas. Hmm. Terus yang kayak Angga tuh suka suka ini minta dikipasin gitu loh, ya jadinya kayak kita kipasnya gantian gitu sih. Foto pas aku lagi ngipasin Angga, gara-gara dia kan kayak pakai jaket panasan abis adegan berantem kalau nggak salah itu. Oh Gitu. alah. Terus aku yang kayak Itu Amel Carla juga ya? ada Amel Carla juga, iya dia jadi sahabat aku ceritanya. Selain Tuh. ada Angga, Amel Carla, ada siapa lagi sih film di bawah umur ini? Ada Shenina juga. Yang kemarinnya udah di-announce sih aku, Angga, terus Shenina sama Amel. Ntar dipantengin aja IG-nya biar bisa ngelihat siapa pemain-pemain lainnya. Di bawah umur nih, nggak sabar nih. Yap. Oke, lanjut. Foto terakhir. Iya. Aduh, itu Katanya ini fun berat. fact juga nih. Yoriko ini sering ditemenin sama mama tercintanya kemana-mana. Bener nggak sih? Betul sekali. Selalu sih Kak, bukan bukan sekali dua kali doang temeninnya, bener-bener kayak setiap saat ditemenin sama mama, karena aku kebetulan anak tunggal juga. Dan iya makanya aku deket banget sama mama, dan mama udah kayak temen aku sih, karena aku curhat tentang apapun itu ke mama tuh bisa gitu. Jadi memang sedekat itu, makanya sama mama selalu kemana-mana, kayak syuting pun meskipun kayak ada asisten gitu, aku pasti tetap temenin sama mama sih gitu. Luar biasa. Ini pas respons pertama kali Mama Yuriko, pas Yuriko berkomitmen, oke nih pendidikan juga oke, terus juga mau berkarir di dunia entertainment juga oke. Respon sang Mama tuh seperti apa tuh? Pastinya mendukung ya? Alhamdulillah sih dari orang tua aku support banget. Yang penting mereka tuh dari dulu selalu ngingetin ke aku kalau misalnya aku pengen ngelakuin suatu hal harus sungguh-sungguh, dan selama itu positif mereka pasti bakal support gitu. Dan emang nggak boleh setengah-setengah, dan pasti jangan lupain pendidikan gitu. Makanya aku sejauh ini selalu ingat gitu dengan prioritas aku gitu, pendidikan tuh tetap nomor satu, tapi tetap juga kegiatan tetap jalan gitu, jadi harus imbang dua-duanya. Luar biasa. Mungkin sepatah dua kata Yoriko mau berterima kasih kepada Mama nih yang luar biasa. Dari kecil sampai sekarang selalu menemani kemana-mana, mensupport juga Yoriko. Silakan. Pasti siap mau ucapin terima kasih buat mama yang selalu ada buat aku kapanpun dimanapun, tanpa mengeluh sama sekali. Mama tuh juga fun fact, mama tuh nganterin aku kemana-mana, sebagai supir aku juga nganterin aku, kan aku bisa naik mobil, aku bisa nyetir mobil kan, jadi mama yang nganterin aku kemana-mana. Terus makanan, masakan atau apapun, aku kayak minum susu aja kalau bikin sendiri sama dibikinin mama tuh rasanya beda Kak. Kayak bener-bener Lagi tuh ya. kayak kan tuh masih mungkin banyak temen yang kira kayak aku udah 17 tahun tapi kayaknya katanya udah mandiri aja gitu, padahal aku masih sering disuapin sama mama. Jadi masih terima kasih buat mama udah selalu sabar sama aku, terus menemani aku setiap saat, dan terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. Pokoknya aduh kayaknya kalau terima kasih itu nggak cukup deh buat untuk diomongkan gitu. Jadi ya intinya
pokoknya mama the best banget buat aku sih. Eh, jadi terharu nih aku juga nih. Dari @mariana_patricia_06, bagaimana perjuangan untuk mencapai impiannya? Mungkin Yoriko bisa Perjuangannya luar cerita, biasa. mungkin ada momen-momen, aduh, ada susah atau kayak gimana gitu, struggle-struggle-nya Yoriko mungkin. Oke, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kayak memang aku tuh nggak seinstan itu apa ya, terjun di dunia entertainment gitu loh Kak. Jadi memang yang aku juga ngerasain kok kayak casting ke sana ke sini, ngerasain juga kayak gitu Kak. Habis itu aku masih nggak bentar perjalanan aku gitu untuk bisa sampai di titik ini. Kayak dari kelas 6 SD aku memulai sampai sekarang itu udah 7 tahunan berarti ya Kak. 7 tahunan, benar. Gitu. Jadi memang perjalanannya panjang banget dan menurut aku usaha apa kerja keras kita tuh pasti akan apa ya membuahkan hasil gitu. Bukan hasil. Jadi menurut aku jangan gampang menyerah, harus optimis, jangan pesimis. Itu sih. Jadi perjuangan aku memang banyak banget. Kayak aku awal-awal pindah Jakarta tuh yang kayak bingung gitu, kayak mau kesana kemari juga susah gimana, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi banyak perjuangannya gitu. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab buat sobat XX1, mungkin bisa langsung tanya di kolom komentar. Aku pilihin pertanyaan beberapa dari sobat 21 yang sudah masuk. Nih, Yoriko, ini banyak banget nih pertanyaannya yang masuk. Gimana cara Yoriko bagi waktu belajar dan main film? Ini salah satu aku wakilkan karena banyak banget ini pertanyaan yang masuk. Oke, kalau ini cara bagi waktu belajar dan main film sebenarnya sih kembali ke diri kita masing-masing sih Kak. Kayak kalau misalnya aku nih, kayak tadi aku bilang sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang belum join tadi, aku selalu bilang, aku kalau misalnya ada waktu untuk sekolah, aku bakal sempetin untuk sekolah. Dan kalau misalnya contoh nih, aku lagi nyari kegiatan gitu, aku bakalan les dulu gitu untuk supaya gak ketinggalan gitu. Jadi menurut aku kita harus pintar memanfaatkan waktu yang ada sih untuk belajar gitu. Jadi nggak ketinggalan banget kalau misalnya kita lagi nggak bisa sekolah gitu. Dan menurut aku support dari orang-orang terdekat kalian, terus dari sekolah. Kalau kebetulan alhamdulillah sekolah aku Global Sevilla International School kemarin memang support banget sama apapun yang aku lakuin selama aku nilainya di sekolah juga oke. Jadi menurut aku kayak kita inisiatif aja sih Kak, lebih ke inisiatif. Kayak contoh nih kita nggak masuk sekolah, terus ntar pas masuk tanya aja ke gurunya tugas-tugas yang belum apa, nilai yang kurang apa. Karena biasanya guru juga pasti seneng lah muridnya aktif gitu, kayak mau untuk mereka yang kosong gitu. Jadi otomatis pasti guru juga bakal lebih respect kayak gitu sih menurut aku. Jadi ya kita we know our priority lah teman-teman gitu. Tahu ya yang mana yang harus diprioritaskan ya, mantap. Nah, motivasi untuk belajar ini juga banyak banget nih yang ditanya. Apalagi Yoriko kan kita tahu juga tadi pendidikan sama karir di dunia entertainment-nya juga jadi satu. Motivasi untuk belajar dari Yoriko itu sendiri seperti apa? Oke, motivasi belajar dari aku pastinya kita berpikir bahwa apa ya, semua hal yang kita pelajarin itu pasti in the future itu kita pasti bakal butuhin Kak. Kayak sekarang kita sekolah mungkin kita ngerasanya kayak aduh ngapain sih pusing-pusing belajar ini belajar itu gitu, tapi menurut aku ntar at the end kita bakalan need that gitu. Dan apa ya, pasti menurut aku orang yang mau belajar terus itu pasti insya Allah sukses ke depannya sih Kak. Jadi menurut aku dengan kita punya pendidikan yang bagus, kita punya motivasi untuk belajar terus itu pasti membuat kita ke depannya bakalan jadi orang yang sukses dan insya Allah bisa mencontohkan hal-hal yang positif lah untuk ke orang-orang di sekitar kita gitu. Amin. Wah ini pesan penting banget nih buat Sobat 21, motivasi untuk belajarnya. Pendidikan itu penting banget dan bakal berguna ke depannya. Nah, Yoriko nih. Ya, Kak. Sebelum penutup sebagai anak muda nih, pesan-pesan dari Yoriko sendiri agar kita tetap produktif dan semangat di usia muda apa aja nih buat Sobat 21?
Oke, buat teman-teman semua, jangan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Mungkin hal-hal yang mungkin kalian sebelumnya nggak pernah coba, tiba-tiba kalian iseng-iseng cobain dan ternyata itu passion kalian, kan we'll never know, right? Terus manfaatin itu kalian untuk hal-hal yang positif, karena pasti juga berguna untuk masa depan kalian nanti. Terus mungkin kalau untuk teman-teman yang suka dalam hal pendidikan, mungkin sering-sering baca buku atau apa gitu, karena menurut aku baca buku tuh menambah pengetahuan banget sih. Terus habis itu sama ikutan seminar-seminar online, kan sekarang lagi banyak tuh Kak, kayak webinar-webinar. Menurut aku tuh Betul. banget sih gitu. Jadi menurut aku manfaatin waktu kalian tuh hal-hal yang positif dan yang menambah wawasan kalian lah intinya gitu. Mantap. Nah, Yoriko juga mungkin bisa ingatkan kepada Sobat 21, walaupun kita udah new normal ini, kita tetap social distancing, pakai masker, jangan lupa hand sanitizer. Mungkin Yoriko punya pesan-pesan untuk mengingatkan Sobat 21 juga agar kita berdoa pandemi ini segera selesai dan kita juga bisa balik lagi nonton di Cinema 21. Tuh, oke. Jadi buat teman-teman semua, jangan, meskipun sekarang sudah new normal, tempat-tempat nongkrong apa semua sudah banyak yang buka, tetap teman-teman harus social distancing, harus tetap pakai masker kemana-mana, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan pastinya, habis keluar sampai rumah langsung mandi, keramas semuanya biar tetap bersih. Dan intinya harus ini sih, harus jaga daya tahan tubuh, sering makan sayur-sayuran, olahraga, terus makan buah-buahan juga. Intinya jangan capek-capek teman-teman semua. Dan as I said before, lakuin hal yang positif di rumah, dan ya intinya harus berhati-hati dan biar cepet kelar pandeminya semuanya, biar kita cepet bisa nonton juga, cepet nonton bioskop, cepet nonton di Cinema XX1, 21, dan pokoknya ya stay safe everyone and stay healthy. Mantap. Ini kalau aku boleh highlight pembicaraan kita malam ini, banyak banget, tapi salah satunya itu pendidikan itu menurut Yoriko penting banget. Nomor satu, Yoriko sampai lebih memilih sekolah formal karena ingin merasakan masa-masa indahnya SMA. Betul. SMA, terus Yoriko juga tadi berpesan, untuk tips mendapatkan beasiswa yang penting kita harus optimis. Kita harus optimis ke depannya, jangan pesimis agar semuanya berjalan dengan lancar. Mantap. Dan juga tentunya Yoriko senang banget baca, ikut webinar online kayak gitu di masa pandemik ini. Pokoknya kita tetap melakukan hal-hal yang produktif agar meningkatkan skill kita. Iya, betul. Gitu. Yoriko, ada lagi nggak yang mau disampaikan kepada Sobat 21 semua nih sebelum kita tutup? Ada ya, atau Yoriko yang mau disampaikan lagi? Oh iya, tadi ada teman-teman juga yang bilang semoga pandemi cepat kelar biar cepat nonton DBU, pastinya cepat nonton di bawah umur. Aku juga nggak sabar, jujur ya, aku juga nggak sabar, meskipun aku main di filmnya, tahu ceritanya gimana, aku juga nggak sabar untuk nonton hasilnya, teman-teman. Jadi ya ingat, kita harus tetap disiplin, mengikuti protokol kesehatan yang ada biar semuanya cepet-cepet kelar deh intinya gitu. Dan ya itu sih. Iya, DBU nggak sabar banget gala premiernya nanti ya. Nonton bareng-bareng di Cinema 21 pastinya ya. Pasti dong, wajib, itu harus. Nobar tuh harus banget. Nobar. Yoriko, terima kasih banyak malam ini sudah meluangkan waktunya di Cinema 21 Inspirasi episode 2 yang sangat penuh inspirasi sekali ini, dari beasiswa sampai ke film. Ini juga buat aku juga nih masukan yang bagus nih dari Yoriko. Terima kasih banyak. Terima kasih Tim gak juga. mepet ya. Thank you, lo udah dari ngobrol, seru banget. Seru banget, nggak berasa ini 1 jam. Terima kasih banyak Yoriko, sehat-sehat terus. Pokoknya ditunggu film terbarunya di bawah umur. Bawah umur. Oke, bye Yoriko. Sampai ketemu di sesi selanjutnya di Cinema 21 tentunya. Bye, terima kasih. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.